Halo guys, selamat malam semuanya. Em, di sini udah jam 11 malam, jadi mungkin nanti sekitar jam setengah 12 sudah upload karena aku habis take video langsung upload. Oke, aku akan menceritakan sesuatu di video ini. Jadi kemarin udah aku ceritain tentang gimana aku bisa kuliah, bisa sampai di sini ya karena ada something to do, dan juga ya we have research collaboration with Adelaide University about genomic and animal, spesifiknya di sapi gitu ya. Nah itu aku masih pelajari itu, sebenarnya aku belum punya ilmu yang banyak terkait itu, makanya aku belajar di sini. Mana aku kayaknya udah sampein itu gitu ya. Nah, di sini aku ingin menceritakan ya gimana bisa memenuhi persyaratan-persyaratan sampai sini gitu kali ya. Itu kayaknya useful buat teman-teman ketahui dan juga buat aku kenang mungkin. Jadi kayaknya 2 bulan yang lalu di awal tahun aku udah bukan apply sih, memproses paspor. Karena waktu itu aku ingin penelitian di Sumatera. Jadi aku mencoba untuk cari info tentang paspor karena takutnya transit di Malaysia, jadi harus ada paspor kan. Nah, tapi waktu itu udah ada lampu hijau untuk aku penelitian di sini di bulan Januari itu sebenarnya. Nah, tapi aku belum tahu jadi atau enggak, terus aku buat paspor aja. Nah, aku buat paspor itu kayaknya nggak lama. Oh iya, untuk cari jadwalnya waktu itu aku di akhir bulan Januari. Nah, itu imigrasinya penuh ya, aku nggak tahu di sekitar tanggal 25-an ke atas itu penuh semua di beberapa tempat di sekitar Malang. Jadi aku nggak hanya lihat di daerah Malang, di Malang tuh kayaknya ada 2 imigrasi gitu ya. Bukan 2 imigrasi sih, kayak 2 tempat, satunya di Mall Ramayana gitu ya, dekatnya alun-alun, satunya di jalan apa gitu aku kurang tahu, lupa. Nah di situ itu ada 2 di Malang. Nah di beberapa tempat ada di Mojokerto, di Kediri, di mana ya, di Pasuruan itu ada beberapa. Nah waktu itu aku penuh semua, adanya hanya di Surabaya. Pun di Surabaya cuma ada di yang nambah 1 juta di percepatan. Nah di percepatan tuh ada, selain itu penuh semua dan ada beberapa yang tidak dibuka gitu. Terus habis itu aku ya udah, karena aku ingin berangkat sekitar tanggal 28, itu bukan 28 ya, kita sekitar tanggal 18 Februari, jadi kan udah akhir Januari, jadi harus bikin paspor, maksudnya mau berangkat ke Sumatera waktu itu. Jadi aku jaga-jaga itu, terus ya udah aku buat aja, yakin buat paspor. Terus karena udah ada lampu hijau itu, karena udah ada lampu hijau itu, jadi aku ya udah paspornya. Terus aku make sure lagi ke my supervisor, sorry, pembimbing maksudku, ke pembimbingku aku jadinya penelitian apa gitu. Terus ya udah aku nggak jadi ke Sumatera, aku jadinya ke Adelaide. Ya udah, sesuai aku mempercepat pembuatan visa. Aku waktu itu nambah 1 juta, harusnya normalnya itu berapa ya, 950.000. Nah itu untuk 10 tahun, berlakunya visa. Terus aku nambah jadi 1 juta, jadi 1.950.000 aku buat visa itu. Buat paspor maksudku. Nah buat paspor, nah sekitar segitu harganya. Terus setelah itu kan aku udah punya paspor, baru aku mengurus visa. Nah gimana sih cara ngurus visa? Nah karena pembimbing pertamaku punya channel agency buat memproses visa, jadi aku menggunakan agency itu. Nggak terlalu mahal juga dan prosesnya cepat. Aku sebenarnya nggak tahu ya prosesnya seperti apa, cuma proses penyiapan berkasnya aku
mengikuti gitu. Ya banyak yang perlu disiapkan kayak like ijazah, kartu keluarga, KTP, paspor of course, dan juga beberapa hal yang perlu disiapkan. Nah, setelah itu aku kirim semua lewat email ke agensi itu, ke agent itu. Nah, sama agent tuh udah diproses. Nah, diproses kayaknya nggak lama ya, sekitar 2 mingguan, 2 minggu sampai 3 minggu itu udah jadi paspornya, visanya. Nah, oke. Untuk visaku itu visa bisnis, single entry. Jadi visa bisnis itu berlaku 3 bulan. Tapi kalau misalkan kamu hanya di sini 1 bulan, misalkan sekali ke Australia, terus habis itu langsung pulang setelah 1 bulan. Nah, visa itu nggak bisa dipakai lagi walaupun ada sisanya 2 bulan lagi ya berlakunya gitu. Itu nggak bisa dipakai lagi karena single entry. Tapi katanya setelah, aku belum tahu juga ya, belum mempelajari, setelah udah dapat single entry ini, next ketika proses visa itu kita bisa multiple entry ya kalau nggak salah. Nah gitu, itu berlaku sekitar 3 tahun ya, nanti coba cari tahu lagi ya. Nah itu berlaku untuk 3 tahun dan itu bisa dipakai bolak-balik. Misalkan kamu 1 bulan di Australia terus balik, terus nanti bisa kembali lagi di selama paspor itu masih berlaku. Nah, terus kemarin sebenarnya aku ada problem untuk naik pesawat ya. Aku pribadi enggak karena visaku kan masih baru, terus udah datanya benar. Tapi pembimbingku yang ikut ke Australia, ya dia udah beliau lulusan Adelaide University memang S2-nya. Terus udah beberapa kali juga kunjungan ke sini ketika kunjungan kerja ke Adelaide. Nah, itu paspor dia beliau kan udah pakai multiple visa ya. Nah, karena beliau udah pakai multiple visa, jadi beliau nggak bikin visa lagi dong, ya kan? Nah, terus digunakanlah visa yang sebelumnya udah dibuat. Ternyata beliau lupa kalau misalkan beliau membuat paspor baru. Jadi pas waktu check-in di Bali untuk masukin bagasi, untuk ngurus bagasi gitu ya, nimbang bagasi sama ambil boarding pass, itu invalid number gitu. Jadi nomor visa sama nomor paspornya nggak valid. Nah, di situ di visanya tertera kalau itu sorry maksudku, kalau paspornya pakai paspor yang lama, terus harus transfer data dari paspor yang lama ke paspor yang baru agar bisa connect gitu ya. Nah, tapi waktu itu server dari Australianya, imigrasi Australianya ada maintenance sampai besok pagi lah ya, sekitar jam 9. Jadi ada kemungkinan waktu itu aku berangkat sendiri ke Adelaide, beliau dosenku berangkat besoknya. Jadi kayak reschedule gitu. Tapi alhamdulillah kita ke help desk ya kan, itu dibantu untuk menghubungi imigrasi. Itu panjang sih, cukup tricky ya waktu itu kita di airport, tapi di situ kita dibantu untuk ngirim email ke imigrasi Australia. Nah, alhamdulillahnya dari imigrasi Australia itu fast respon. Jadi langsung diurus dan datanya langsung langsung ditransfer dari paspor lama ke paspor yang baru. Jadi visanya bisa connect dan kita bisa masuk ke bandara untuk bisa boarding check. Iya benar. Ya itulah intinya. Gitu. Terus ya udah kita berangkat ke Australia. Jadi itu untuk buat paspor sama buat visa seperti itu prosesnya. Itu aja mungkin ya, udah hampir 10 menit. Ini udah clear kan aku berangkat ke sini waktu itu dari Malang ke Surabaya, dari Surabaya ke Bali, dari Bali ke Adelaide langsung direct. Jadi kita nggak transit lagi di another city
in Australia, jadi kita langsung ke Adelaide Airport, terus kita turun. Nah, banyak banget ceritanya nanti ke depannya. Nah, karena udah selesai prosesku sampai, maksudnya ceritaku sampai bisa sampai sini, proses pembuatan dan sebagainya. Jadi kayaknya next video kita akan ngomongin beberapa aktivitasku di sini yang udah aku laluin. Mungkin dari hari pertama kemarin tuh ya ada beberapa cerita yang aku ingin ceritain. Nanti hari kedua juga aku ceritakan di the next video, the next video. Terus mungkin ada special session ya nanti. Ini sok-sokan aja, aku belum buat planning untuk bikin video. Tapi mungkin ada session. I mean kayak video spesial for you guys. Itu jalan-jalanku aja gitu, jalan-jalanku explore the city, explore ya aku baru explore Adelaide City aja sih, sama explore kampus. Nanti mungkin aku dipisah videonya explore city sama explore kampus gitu ya, biar nanti lebih fokus untuk nontonnya. Itu mungkin ya, tapi aku belum sempat ngedit. Ini juga aku mempelajari hasil diskusi tadi di kampus. Semoga aku bisa paham. Tadi ngomongnya full bahasa Inggris dan aku banyak loss-nya. Jadi aku tuh kayak belum paham banget, belum bisa listen well gitu ya. Jadi kalau misalkan aku nggak tahu kata awal atau kalimat awal, aku udah lost gitu loh. Aku nggak paham apa yang disampaikan seterusnya. Tapi I'm still learn about this problem. Semoga aku bisa benar-benar memahami apa yang mereka sampaikan nantinya. Tapi paham nggak paham apa yang dia tulis, apa yang dia sampaikan, aku tulis. Aku tulis di notebook, terus nanti kita bisa mempelajarinya lagi gitu ya. Untuk sekarang banyak AI, jadi kita bisa mempelajari itu. Kita masukin apa yang kita tulis, terus nanti AI akan membreakdown informasi itu, terus bahkan dia akan menambahkan insight terkait tulisan kita itu. Tapi ya kita harus make sure lagi ke exportnya apakah benar seperti itu, dan nanti hasil belajar kita bisa kita make sure the next day atau the next discussion. Nah, besok aku ada discussion group, tapi mungkin 4 hari ke depan aku baru jelaskan itu ya. Nanti it's okay, mungkin itu aja. That's enough for tonight. Happy watching. Yang bener apa ya pronounsnya. Nah, itu aja. Bye, sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Good night.